Halo, perkenalkan, saya Intan. Jadi pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah presentasi berjudul Entrepreneurship dan Mahasiswa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putus Rintan Sari, NPM 210188203004. Saya lahir di Nongan pada 29 Juli tahun 2003 dan pendidikan terakhir saya yaitu sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Denpasar. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan gabungan dari kata education atau pendidikan dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Entrepreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha baik secara teori maupun praktik. Pada makna kata entrepreneurship ini terdapat tiga hal penting, yaitu creativity innovation atau pembaharuan daya cipta, opportunity creation atau kesempatan berkreasi, dan calculated risk taking atau perhitungan risiko yang diambil. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, entrepreneurship adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan sangat bernilai atau berguna. Pemicu berkembangnya potensi entrepreneurship pada masing-masing individu terdapat tiga, yaitu keinginan individu untuk belajar mandiri. Kedua, membangun bisnis dikarenakan usaha yang mendukungnya, seperti terdapatnya peluang dan kesempatan. Yang ketiga, seseorang telah menentukan visi menjadi sukses dan kaya dengan cara membangun bisnis serta jaringan usaha karena enggan menjadi karyawan. Selanjutnya, pentingnya kewirausahaan. Wirausaha adalah seorang yang mandiri, yaitu orang yang memiliki perusahaan atau sebuah usaha sebagai sumber penghasilannya. Dengan kata lain, ia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Seorang wirausaha berperan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal yakni berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja, dan dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh seorang wirausaha, tingkat pengangguran secara nasional akan menjadi berkurang. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara terdapat 12, yaitu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, meningkatkan produktivitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, menggerakkan kegiatan ekonomi, mendorong inovasi produk baru, mendorong produktivitas dari sumber daya manusia, dan menjalin silaturahmi. Selanjutnya, hubungan teknologi dan kewirausahaan. Untuk memajukan usaha atau bahkan memenangkan persaingan, sebaiknya membuat website untuk mempromosikan bisnis atau kegiatan wirausaha di internet sehingga orang-orang bisa lebih cepat mengetahui informasi dan promosi bisnis yang dimiliki. Teknologi website berkembang begitu pesat, seperti contohnya Facebook, yang pelan-pelan berubah menjadi sebuah aplikasi atau platform tersendiri, dan juga Google yang terus berevolusi dari satu platform ke platform lain yang lebih maju. Sehingga teknologi perlahan menjadi kebutuhan mutlak untuk memperbesar wilayah atau jaringan usaha banyak orang. Ada beberapa manfaat website yang mempunyai kegiatan usaha kecil dan menengah atau UKM, usaha wira swasta, atau usahawan lainnya.
Yang pertama, website akan meningkatkan harga diri atau citra usaha. Jelas usaha akan terlibat lebih profesional dan benefit sehingga pihak lain akan mempercayainya. Website akan memajang katalog produk di internet sehingga orang jadi tahu dan jelas produk atau jasa yang sedang ditawarkan. Website akan meningkatkan mangsa pasar usaha. Jika sebelumnya hanya menjangkau satu kabupaten, maka dengan pemakaian website atau internet, jangkauan pasar akan lebih luas, bahkan bisa sampai ke mancanegara. Selanjutnya, kemudahan dihubungi oleh calon pembeli atau konsumen, karena di dalam website tentunya akan ada tercantum kontak dari pelaku bisnis. Dan yang terakhir, website akan bekerja setiap hari selama 24 jam, sehingga website akan membantu Anda untuk tetap melayani konsumen ataupun calon konsumen. Selanjutnya, faktor yang mendukung kewirausahaan. Menurut Kunchara, faktor pendorong kewirausahaan terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri, yang terdapat 3 unsur penting, yakni kesadaran diri yang menyangkut emosi dan juga kepercayaan diri. Yang kedua, pengaturan diri, yakni kemampuan mengelola emosi dan desakan yang merusak atau memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kerja pribadi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Dan yang terakhir yaitu motivasi, yang menyangkut dengan dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, berkomitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Selanjutnya terdapat faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan, yang terdiri dari 2 unsur penting, yakni empati, menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain, juga mampu mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Next, keterampilan sosial, yaitu taktik untuk meyakinkan orang atau persuasi, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai mengelola perubahan, bernegosiasi, mengatasi silang pendapat, dan mampu bekerja sama untuk satu tujuan dan memperjuangkan kepentingan bersama. Selanjutnya, kepribadian kepemimpinan milenial. Keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi ataupun individu sangat dibutuhkan untuk membawa organisasi atau individu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Karakter kepemimpinan di era milenial dengan banyaknya perusahaan yang saat ini para pekerjanya berasal dari generasi milenial, tak heran jika banyak perusahaan yang mulai berfokus terhadap kinerja generasi milenial. Oleh karena itu, dibutuhkan karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif dari generasi milenial seperti melek teknologi, cepat menangkap dan haus akan ilmu pengetahuan dan publikasi. Berikut karakter yang dibutuhkan di masa milenial, yaitu digital mindset, yaitu pemimpin di era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk proses kerja yang efisien dan efektif. Yang kedua, active listener and observer. Pemimpin di era milenial harus menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Mereka akan sangat menghargai dan termotivasi jika diberikan kesempatan untuk bicara, berekspresi, dan diakomodasi ide-idenya oleh perusahaan. Yang ketiga, brave to be different. Pemimpin harus berani berbeda, baik dari cara berpikir, kebijakan, maupun penampilannya. Selanjutnya, never give up.
Pemimpin milenial harus memiliki sikap positive thinking dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Kondisi persaingan kerja di era globalisasi harus memicu pemimpin untuk meningkatkan soft skills, misalnya kemampuan bernegosiasi, menginspirasi, critical thinking, dan hard skill lainnya. Dan yang terakhir, agile. Pemimpin yang agile dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang, cepat dalam beradaptasi, dan lincah dalam memfasilitasi perubahan. Pemimpin yang agile mampu mengajak organisasinya untuk dengan cepat mengakomodasi perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih sudah menonton.